Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn. Tema kita kali ini adalah tentang memilih bertahan atau move on. Kita lihat kartunya untuk Capricorn. Ingat ya teman-teman, karena ini adalah energi semua orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Kita lihat kartunya. Di sini ada kekecewaan ya, ada kekesalan, ada perasaan sedih. Semuanya bercampur aduk di dalam diri kalian, terutama yang sedang menonton nih. Aku lihat sepertinya mungkin ada yang dihadapkan dengan situasi ya, ada yang ribut, ada yang bertengkar ya, beda argumen. Ada juga beberapa yang situasi terparty. Mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang energinya terlalu cepat ya. Cepat dalam artian gini, cepat memutuskan sesuatu, cepat bilang suka, cepat bilang nggak suka, ya, cepat bilang putus, cepat bilang bubar. Pokoknya move ya. Cepat banget nih orang. Tanpa berpikir panjang. Jadi kadang-kadang saat emosinya lagi membara, itu kadang-kadang dia kalap. Dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, tapi bukan tidak mungkin ketika dia sudah meluapkan emosinya yang terjadi adalah sadar dan menyesal. Aku ngelihat di sini ada situasi hubungan yang masih suka on off ya. Ada juga yang suka main blokir, nanti udah anteng buka blokir lagi ya. Gitu terus. Dia juga walaupun sikapnya atau sifatnya terlalu cepat ya, kadang-kadang masih labil, belum bisa mengambil keputusan, makanya sebentar baik, sebentar nggak baik, sebentar blok, sebentar buka blok ya, sebentar marah, sebentar adem. Karena posisinya seperti kalau lagi dia marah tadi, dia kayak nggak sadar gitu. Jadi kayak kamu itu lagi berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian ya. Kalau dia lagi marah, kamu sampai nggak kenal dia itu siapa. Ini orang kok gini banget gitu. Tapi ketika dia minta maaf atau seketika dia balik lagi, ya baik lagi gitu. Kamu juga nyaman gitu. Makanya aku bilang sebentar pengen pergi, sebentar pengen datang ya. Kalau sudah jauh sama kamu bawaannya rindu, bawaannya kangen. Tapi begitu dekat kadang-kadang ada aja yang diperdebatkan, ada aja yang dipertanyakan. Ya, kadang-kadang masalah mantan pun kalian bahas di sini. Kadang-kadang siapa yang ada di kontak personnya, siapa yang ada di luar sana yang berhubungan sama dia bisa jadi permasalahan kecil atau sebaliknya. Jadi kayak dunia itu memang harus milik kalian berdua. Alias ada sisi posesif dalam diri dia di sini. Aku lihat sebenarnya hubungan kalian ini adalah hubungan yang up and down ya. Kalau dari karakter dia di sini sih aku lihat dia itu tipe orang yang mandiri ya, mapan, suka kerja keras, suka mencari keberuntungan sendiri. Kadang-kadang suka cari untung ya. Lagi kesel sama kamu mungkin ada yang lain. Nanti ribut sama yang lain datang ke kamu ya, gitu-gitu aja. Ada hubungan yang masih on off, kayak ada situasi di mana kamu tuh merasa lelah banget sama koneksi ini ya, capek banget. Yang kamu inginkan tuh sebenarnya cuman kayak kestabilan, keseimbangan ya. Kalau lagi berpasangan,
Jadi jangan sering-sering ada konflik gitu. Ya, jangan suka membahas hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, itu yang terlihat adalah ketika akhirnya nanti emosi tadi meluap-luap, ujung-ujungnya balik lagi, datang lagi, merasa bahwa di sini memang hubungan ini masih gitu-gitu aja grafiknya. Ya, nggak terlalu melihat ada perkembangan bagus sebenarnya dalam hubungan ini. Tapi yang aku lihat ada perasaan nyaman, ada perasaan tenang ketika kamu bersama dia. Dan di sini beberapa di antara kalian memang dalam situasi karmic relationship ya. Salah satu di antara kalian mungkin ada yang memang sudah berpasangan atau kamunya atau dianya ya. Ada yang sudah menikah, ada juga yang kedewasaannya itu sudah sangat tinggi di sini. Kadang-kadang ada yang menggurui dari salah satu, ada yang lebih dominan sehingga yang satunya merasa nggak terima. Akhirnya adu debat lagi, konflik lagi, gitu terus. Beberapa ada yang di ghosting ya, masih blokir-blokiran sampai hari ini. Sosial media semua juga masih tidak terkoneksi. Ada juga yang LDR. Jadi ada hubungan yang benar-benar butuh kerja keras untuk bagaimana kalian bisa membangun satu jembatan kayak kamu itu kamu bisa ngelihat dia, kamu merasakan dia dekat. Tapi sebenarnya kalian jauh, susah untuk merangkulnya. Gitu yang terlihat. Jadi hubungannya memang masih menggantung ya. Hubungannya masih tidak ada kejelasan di sini. Segala sesuatu memang kadang-kadang berat ya, tapi kalau kita jalanin pelan-pelan terlewati sih. Kadang-kadang kita akan terbiasa dari rasa terpaksa dan akhirnya mendarah daging dan ya udah cuek aja, masa bodoh. Capricorn, kalau kamu bertahan di sini ya, kamu akan terus dalam situasi konflik batin, akan selalu on off. Kamu akan memandang dia pergi dengan punggungnya ya, ribut, konflik dalam suatu hubungan manipulatif. Terlalu banyak drama. Jadi kalau aku lihat kalau memang kalian bertahan, yang terjadi kalian akan masih berputar-putar dalam circle yang sama. Siklusnya itu aja, ya. Dia pergi kamu meratapi, dia pergi nangis atau sebaliknya. Kenapa? Konflik batin masih susah untuk dibendung, ya. Satu sama lain emosi kalian itu masih sama-sama kurang stabil ya, mungkin masih sama-sama ego atau kalaupun yang salah satunya seperti itu, yang satunya sabar banget gitu. Yang terjadi ketika kamu mencoba untuk bertahan, kamu stuck. Kamu diam di tempat. Kamu hanya bisa memandang dia dari kejauhan, ya. Di sini ada doa dan pengharapan ya, kamu capek. Kadang-kadang kamu harus terus berdoa, berharap dianya nggak seperti itu. Kamu berharap dia datang, tapi yang datang hanya dalam bentuk bayangan ya, imajinasi, halusinasi. Jadi jangan terlalu banyak bermain ilusi dalam urusan cinta ini ya, lelah banget. Yang terjadi ketika kamu bertahan akhirnya akan membuat kamu goyah dalam artian konflik batin ya, di antara mau setia atau tidak, antara mau bertahan atau tidak. Kamu pusing sendiri ya. Jadi posisi kamu nggak tahu harus memutuskan apa. Ketika kamu bertahan yang terjadi berat banget. Tapi kembali kepada kamu. Kalau kamu punya keyakinan dan masih berharap, atau kamu menikmati hidup dalam bayang-bayangnya dia, so nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau menurut kamu sudah pantas untuk kamu lakukan, yaitu waktunya untuk move on ya. Untuk move on, ketika kalau kamu mampu untuk move on, kamu bisa mencari orang baru, bisa memberikan kasih sayang yang baru ya. Pada akhirnya kamu tahu caranya memperbaiki diri, meningkatkan value dalam diri kamu ya. Banyak juga di antara kalian ketika kalian move on, akhirnya kalian menjaga diri kalian ya, melakukan perawatan, fokus sama diri sendiri, sama self love juga ya. Berat memang, berat banget. Ya, ketika kalian berharap ada orang baru juga nggak akan langsung datang gitu aja karena energinya lama. Kalian masih harus mengejar sesuatu dalam artian kalian harus memulai segala sesuatu dari nol lagi. Mengenal orang baru, pendekatan lagi ya. Harus tahu siapa dia, semuanya, segala sesuatu ketika kalian lakukan ya. Suatu perubahan memang akan dirintis lagi dari awal. Capek ya, dua-duanya capek. Jadi memang benar-benar jauh lebih bagus daripada move on ya. Karena
hati itu masih terpaut satu sama lain. Kalau tidak terpaut, kalau tidak masih mengekang satu sama lain, ya aku yakin kalian nggak akan mendengarkan readingan aku, ya. Bener nggak? Kemudian di sini, ketika kalian mampu move on, yang terjadi adalah kalian terbebaskan. Kalian tahu berpikir secara bijak itu seperti mana, ya. Kalian tahu bagaimana mengambil sebuah keputusan, langkah apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Vision apa yang harus kalian pertimbangkan. Banyak hal-hal baru yang akan kalian lakukan. Ketika kalian mampu move on, yang terjadi blessing datang kepada diri kalian. Ada cahaya terang yang tadinya mendung gelap. Kali ini ada matahari yang muncul memberikan suatu penyinaran, pembaharuan. Ya. Seperti kalian sedang menanam atau bercocok tanam, itu kan butuh matahari, ya, supaya bisa tumbuh, ya. Maka itu artinya adalah kalian akan bertumbuh ditempa oleh masalah yang sudah terjadi. Itu membuat kalian semakin dewasa, membuat kalian semakin tahu bahwa apa yang harus kalian putuskan ke depannya. Jadi sekarang bertahan, ya. Kalian sudah tahu seperti move on, juga kalian sudah tahu seperti apa. Karena di sini yang aku lihat, ketika kalian move on, yang terjadi adalah peningkatan finansial dalam diri kalian. Ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kesuksesan. Kalian punya kedudukan, kalian dipandang, ya. Ada sisi elegan yang terjadi dalam diri kalian. Tertati-tati jelas, ya. Mana ada orang move on langsung move on kecuali kalau dia fake boy, ya. Tapi kalau memang benar-benar cinta tulus, ada hati yang melekat banget sama seseorang, move on itu bukan sesuatu yang gampang. Bertahan pun juga sama, ya. Tapi ada yang bertahan itu bisa jadi sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena nyaman. Tapi tetap kembali kepada pilihan kalian. Udah tahu gambarannya, kalian mau di pilihan yang mana. Yang kamu butuhkan dalam suatu hubungan itu adalah kepercayaan. Kamu harus punya keyakinan. Kalau memang keyakinan kamu kuat untuk bertahan, kamu masih punya keyakinan, doa dan pengharapan bahwa suatu saat dia akan balik, bahwa suatu saat dia akan berubah, lakukan. Jangan pernah kamu kendorkan keyakinan kamu tadi. Tapi kalau kamu ragu-ragu, kamu belum yakin dia akan seperti yang kamu ekspektasikan, kalaupun belum berani move on, ya sudah, diam di tempat. Tapi jangan dalam ilusi, jangan dalam bayang-bayang, ya, nggak enak. Kita harus realistis. Jangan gara-gara satu orang kamu merusak bayang-bayang, ya, keinginan atau cita-cita kamu. Atau gara-gara satu orang yang baru ketemu beberapa saat, kamu jadi renggang sama keluarga, jadi pemurung, pendiam, ya. Jangan seperti itu. Jadi tetap berpegang pada kepercayaan kamu, mau ada di sisi yang mana, karena bebas-bebas aja di sini. Yang penting kalian bahagia dan nyaman. Oke Capricorn, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak, ya, mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku, ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.